Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan judul makalah kami, yaitu pengurusan jenazah yang disusun oleh Safitri Andriani, Nurulita, Anwar Ma'ruf, Sobir Nawawi. Pertama, kita akan mempraktekkan pemandiannya terlebih dahulu. Langkah awal yang harus diingat, kita harus menyediakan 3 jenis air. Air pertama yaitu air bersih. dan inilah air bersihnya. Dan air jenis yang kedua yaitu air bidara. Selanjutnya, jenis air ketiga yaitu jenis air yang sudah dicampurkan oleh kapur barus. Setelah menyediakan air, kita akan melangkah selanjutnya, yaitu membersihkan mayat dengan menyediakan cotton bud dan kapas. Kapas dan ini cotton bud. Langkah yang selanjutnya, kita membersihkan telinga. Ya, telinga kita bersihkan, sudah. Lalu membersihkan muka dengan kapas ya. Nah, ini gelap. Nah, lalu membersihkan lubang yang lainnya, yaitu lubang bubul dan dubur. Setelah membersihkan anggota lubang tertentu, kita lanjut untuk mewudukan jenazah. Langkah yang pertama untuk mewudukan seperti biasa orang berwudu. Langkah yang pertama yaitu mengusap bagian muka, lalu tangan kanan, kiri, kaki seperti biasa 3 kali. Selanjutnya, setelah mewudukan, kita akan memandikan dengan 3 jenis air tersebut. Kemudian sebelum kita memandikan itu terlebih dahulu membaca niat. Nah, dan niatnya untuk jenazah laki-laki itu nawaitu husla lihadzal mayyiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Itu mayit jenazah laki-laki. Jenazah perempuan niatnya nawaitu husla lihadzil mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Lalu baru dimandikan. Langkah yang pertama untuk memandikan jenazah, kita menggunakan air bersih. Nah, kita siram seluruh badan dari kepala hingga kaki. Setelah disiram semua, lalu kita miringin ya. Miringin terlebih dahulu. Setelah miring, lalu kita siram lagi. Nah, dari atas sampai kaki. Tujuannya apa? Biar yang bawah pun terkena. Lalu dihadapkan kembali seperti ini. Lalu miring lagi. Lalu setelah miring seperti ini ya dibasuh lagi hingga kaki. Itu tadi tujuannya biar sini juga basah terkena air. Lalu dimiringkan lagi. Ya. Lalu setelah itu kita gosok dengan menggunakan punggung tangan ya, punggung tangan seperti ini. Nah, seluruh badan kita gosok sudah, lalu kita menggunakan air bidara. Air bidara kita siramkan dari atas hingga kaki untuk seluruh badan. Seperti tadi nyiramnya dimiringkan belah kanan, itu miringkan belah kiri. Setelah itu sudah kita menggunakan air kapur barus. Air yang tercampur kapur barus kita siramkan seperti tadi ya, dari atas hingga akhir. Lalu kita miringkan juga seperti tadi hingga merata. Ada satu hal penting, siapa-siapa saja yang boleh memandikan jenazah. Jika jenazah itu seorang perempuan, maka yang diutamakan memandikannya adalah ibu, anak perempuan, kakek neneknya, dengan keluarga terdekat pihak dari perempuan tersebut. Dan jika jenazah itu seorang laki-laki, maka yang wajib memandikannya adalah ayahnya, kakeknya, saudara laki-lakinya,
dan istrinya. Kan kita akan mengkafani. Dan untuk mengkafani jenazah laki-laki, kita memerlukan 3 helai kain kafan. Dan untuk jenazah perempuan, kita membutuhkan 5 kain kafan. Dan untuk berikutnya, yang kita perlukan adalah tali. Dan berikutnya, kita sediakan 7 tali untuk mengikat jenazah. Lebar setiap helai sekitar 5-7 cm. Kemudian selanjutnya kita mengkafani, karena kita tidak ada kain kafan, jadi kita memakai alat seadanya aja. Gak mungkin kita membeli kain kafan terus dipasang gitu, gak mungkin. Udah, jadi setelah ini udah dibentang, ini makanya memakai alat sederhana aja yang ada. Sebenarnya ini satu kain langsung ya, ini 3 kain karena dengan kain yang seadanya. Lalu ini ditutupin atasnya juga, tapi sebelumnya kita tutupin hidungnya. Oke. Beneran. Oke. Dia tampak. Jangan ditiup. Harus lanjut kita lanjut dong. Dari mulut aja. Iya ya. Kapasnya keluar. Hidup jadi nggak bisa napas katanya. Susah. Kalian telinganya juga. Nah, udah selesai ini, lalu kemaluannya juga ditutup, udah ya, anggap aja udah, karena ya mayatnya hidup. Nggak bisa. Nah, ini langsung ditutup seperti ini. Udah ditutup semua, lalu dibantu menurun buat ngapain kainnya, Lipat kain. lipat. Karena ini dengan alat yang seadanya, makanya menggunakan tali pun tali rafiah ya, jadi harus dimaklumi. Harus Ini dimaklumi. anggap aja seperti ini, Ya, begitu. lalu menutup kepala. Mayatnya bisa ngomong ya, soalnya pengap karena masih hidup dia. Ya ini anggap aja seperti ini tertutup ya semuanya. Karena Lalu kain. diikat. Yang ini kasihan mayatnya. Ini langsung ini leher. Itu kesian dibuka weh. Biar bisa bernafas. Ya. Ini karena mayatnya hidup, dibuka dulu biar nafas. Dah. Lalu bagian sini, Bagian tangan diikat. bagian tangan. Nah, anggap aja seperti ini. Nah, lalu diikat. Pergelangan kaki. Dan ikatan yang terakhir yaitu Yang terakhir ujung kaki. ujung kaki. Anggap aja seperti ini. Ini agak di bawah ya, di pergelangan di sini. Ya. Anggap aja seperti ini. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu mensolati jenazah. Karena yang kita pakai jenazah laki-laki, imam berada sejajar dengan kepala jenazah. Dengan kepala ya. Lanjut. Langsung menyolati. Jika jenazah yang kita pakai yaitu perempuan yang meninggal, imam bersejajar dengan perut jenazah perempuan tersebut. Karena ini mengingat mayatnya hidup, maka
salatkan nggak pakai mayat, karena nanti kalau disalatkan pakai mayat nanti jadi mayat beneran. Langsung saja praktek penguburannya. Tahap keempat yaitu tahap terakhir, mengkuburkan jenazah. Kita sediakan lubang terlebih dahulu dengan dalam 1,8 meter panjang liang lahat tergantung panjang jenazah. Lanjut, lebar dengan ukuran 1 ziroh dan sediakan juga bantal dari tanah sebanyak 7 buah. Setelah jenazah selesai diletakkan, kemudian diazani. Biasanya ada berbeda pendapat. Biasanya ada yang mau ketika berangkat dari rumah ke kuburan itu ketika mau berangkat diazani. Dan ada juga yang ketika ingin dikuburkan, diliang-lahkan, lalu diazani dan diiqamatkan. Nah ini cuman praktek, azannya nggak usah dipraktekkan ya. Ketika ingin mau dikuburkan itu azan terlebih dahulu. Jadi kita menyediakan bantal untuk mayit ya. Ini karena kalian tidak ada ya, dengan alat seadanya aja. Nah, untuk kuburan ini udah anggap aja udah ditaruh di tempat pemakaman. Nah, biasanya kuburan itu udah diletakkan di lubang lalu dimiringkan arah kiblat ya. Nah, lalu kita pertama itu kita ganjel, kita kasih bantal ke kepalanya. Nah, jadi ini ya, itu di badan, setelah itu di pinggang, lalu di sini, lalu di kaki. Tujuannya dikasih bantal ini agar tidak mayat itu tidak miring ya. Guling. Untuk mukanya ini dibuka. Nah, ini talinya dibuka, ini mukanya dibuka dan ditempelkan di ini kan tadi tanah ya, permukaan tanah. Jadi mukanya itu dihadapkan ke kiblat, terus mukanya itu nempel sama tanah gitu. Agar apa tujuannya? Biar nggak guling arah ke sini ya. Nah intinya seperti itu. Ini dibuka, dah seperti itu. Lalu setelah itu langsung dikuburkan. Sekian penjelasan dan praktek pengurusan jenazah dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.